Oh, di mana? Di sini. Udah siapin, Bang. Bang, di tengah. Happy. Siap. Belum. Tunggu, Bang. Ini breaking, Bang. BN. Belum, Bang, bentar, Bang. Lampu ya? Ini breaking, Bang. Lampu enggak ada lampu. Udah terang lah. Udah, Bang. Bentar, dan. Ya, hari ini saya mendapat surat panggilan dari Mabes Polri di Cibinong. Kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Surat panggilan tersebut terkait dengan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Nasution dan kawan-kawan terkait dugaan pelanggaran pasal 207, 217 dan 351 KUH pidana, yaitu tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan dan perbuatan tidak menyenangkan. Ini adalah yaitu terkait dengan ucapan teriakan-teriakan dari Rasman di dalam ruangan pengadilan yang mengatakan ke depan hakim, di meja hakim, sambil mukul-mukul meja mengatakan kepada hakim, koruptor, dan juga adanya oknum pengacara junior yang mungkin masih jarang bersidang, yaitu Firdaus yang naik ke meja di persidangan dengan pakai jubah pengacara, dan juga beberapa oknum, ada dua ibu-ibu tuh yang emak-emak yang sudah tua tuh yang juga menimbulkan kegaduhan, dan juga teriakan-teriakan dari istrinya Rasman. Itu kira-kira intinya. Ada persiapan khusus nggak, Pak, untuk Nggak ada persiapan, saya kan hanya sebagai saksi, saya hanya menceritakan apa yang saya lihat, saya alami di persidangan. Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Seperti apa sih, Bang? Kenapa? Kronologinya kan Anda sudah lihat begitu. Kan intinya begini, kan si Rasman menuduh sampai 11 kali posting di Instagramnya mengatakan saya itu penjahat seks, saya itu kelainan seks. Dan kalau sidang pertama, kedua kan sampai ketiga kan sidang terbuka kan. Tapi giliran saya sebagai saksi kan harus yang menjadi acara kan pembuktian apakah ada penjahat seks dan kelainan seks. Berarti kan itu terkait dengan asusila. Menurut undang-undang bahwa apabila materi persidangan adalah tentang asusila harus tertutup. Begitu hakim mengatok bahwa tertutup, dia marah-marah karena dia sudah bawa begitu banyak TikTok dan sebagainya. Dia mungkin mau pansos, mau fashion show di persidangan, padahal gua jauh lebih ganteng kan. hari ini kan dia menghadap sama yang abang terkait dengan pembukuan. Saya nggak yakin, saya merasa kurang yakin dia bisa diterima. Bagaimana perasaan seorang pimpinan Mahkamah Agung yang anak buahnya, hakim di bawahnya diteriakin di persidangan, koruptor, dan itu di persidangan dan diketok-ketok mejanya. Jadi dia sudah sadar bahwa sudah berakhir karir dia, karena ada dua hal yang paling penting. Selama itu masih dibekukan, maka semua surat kuasa maupun pembelaan dari Rasman dan Firdaus yang dibuat sejak tanggal pembekuan kepada klien manapun bakal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang. Tentu kedua, masyarakat tentu akan pasti menjauh, akan memakai pengacara. Orang memakai pengacara kan untuk menang, untuk membela diri, bukan untuk kalah. Kira-kira begitu. Bang, HP dong agak hidung nih. Apa? Saya kira dikit, Bang. Bagaimana bisa permintaan maaf bahwa pengadilan sudah begitu dihina begitu? Ya biarkanlah proses hukum berjalan. Jadi Rasman akan menghadapi 3 hal. 1, sebagai terdakwa atas laporan yang saya buat, ya. Kedua, dibekukan surat izinnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu pimpinan Mahkamah Agung sesuai dengan perkataan jubir dari Mahkamah Agung. Jubir Mahkamah Agung mengatakan apabila Anda tonton di media, tidak boleh lagi bersidang. Yang ketiga, ada laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri yang juga pidana, dan ini sangat cepat atensinya.
saya yakin dalam waktu dekat Rasman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Jadi ada 3 malapetaka yang mereka hadapi. Pak, ada pesan khusus untuk Rasman dan Pesan khusus Pak Rasman agar tobat, kalau mau sukses seperti Hotman Paris, jangan nyinyir, jangan senggol orang, tapi berkaryalah seperti Hotman Paris yang kerja dari jam 3 subuh sampai malam, akhirnya mewakili ribuan para naga. Bang, dituduh Rasman suap hakim gimana bang? Kalau soal hakim bukan urusan saya. Udah? Saya ke atas dulu, nanti kita ketemu lagi ya. Kemarin itu antara lain mungkin yang bikin dia panas begitu di persidangan. Aku kan pakai jas super mahal. Waduh, sambil buangkan tanggung ngeri. Ya. Nah, langsung dia datang, nggak tahu apa mah. Saya nggak tahu apakah dia mau mencekik atau mau meraba jas gua yang mahal. Tapi saya pakai jurus berlian. Saya sangat tenang karena saya tahu kelakuan dia hanya emak-emak. Ya, dia hanya jago di mulut. total cincin berapa bang yang dipakai bang? Hari ini bang, hari ini berapa? Mana ya? Cukup membeli rak untuk Rasman 1000 mobil kijang.